turun, kabar ini didengar oleh kaum kafir Quraisy. Satu malam mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka kafir Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Ya, campur abu gosok mungkin. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad dan pengikutnya kita teror sudah, kita bantai juga sudah, kita bunuh sudah. Tapi tiap hari pengikut Muhammad selalu bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah hijrah ke Madinah. Ini bertanda bahwa Islam akan besar di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Oh, dari belakang ada yang jawabin, Abu Lahab. Kata Abu Lahab, saya bilang juga apa, Muhammad itu dari dulu bunuh saja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh sih gampang, bro. Tapi kan Muhammad nggak keluar dari batu. Dia punya keluarga, family, handai tolan. Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Gampang. Kita ini orang-orang Quraisy punya banyak suku. Masing-masing suku punya preman. Kumpulkan premannya, bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan semua suku yang ada di bangsa Quraisy ini. Wah, idenya Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju? Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Alah, nggak usah lama-lama, besok malam saja kita bunuh Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini, maka akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju? Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah mereka ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama istrinya, Bu, Bu, Bu. Karena rapatnya sampai malam, di rumah ditanya sama istrinya, Pak, kok rapatnya malam betul? Ini rapat apa rapet? Rapat, Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Bu, ya. Iya, Pak, iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya, Jeng, ono apa Mbak Yu? Ngano lo Jeng, nanti malam itu mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jeng ya. Nje Mbak Yu, nje. Ini tetangganya ngobrol lagi dengan tetangganya yang lain. Yang lain ngobrol lagi dengan yang lainnya. Begitu seterusnya. Dan hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau nanti malam mau ada pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi, dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Oh, selesai sholat maghrib, Mekah sepi. Lepas Isya makin sunyi. Orang nggak ada yang berani keluar rumah. Jangankan seorang, sepotong aja nggak ada. Lewat tengah malam tuh masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad. Rumah Nabi dikepung, dipagar betis, rapet. Jangankan orang bisa lolos, tikus botak nggak bisa nyeplos. Rapet. Malam itu di rumah cuma ada 3 orang. Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Ali, Ali, labaik ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Ya Allah, menggantikan tidur pada saat malam rumah dikepung, itu kan taruhannya nyawa. Kan sama juga gantiin mati. Gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Dan Ali ketika itu masih sangat muda belia, tahu resikonya mati, nggak nolak. Allahu Akbar, nggak nolak Sayyidina Ali. Padahal kalau Ali mau nolak jawabannya gampang. Umpama, Ali, kamu gantikan saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Ali? Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar saja yang sudah tuaan sedikit. Masih muda, tahu resikonya mati, nggak nolak. Baik ya Rasulullah, saya akan tidur menggantikan Tuan. Berangkatlah Tuan hijrah fi amanillah. Abu Bakar, labaik ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Mari ya Rasul. Nabi mengambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Preman kafir Quraisy ngepung rumah Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot. Nabi lewat nggak lihat. Allahu Akbar. Begitulah ujian, rintangan, hadangan yang dihadapi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berat dan luar biasa. Sekarang kita nih mengaku sebagai umat Nabi, punya prinsip soal nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Sebab itu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat iman. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita tumbuh kembangkan, dan ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi Islam di masa yang akan datang. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam nilai iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Masa silakan datang silih berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Kalau listrik masuk kampung, alhamdulillah. Kalau koran masuk desa, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa, alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Sebab itu ini harus kita jaga, kita rawat, kita tumbuh kembangkan, dan kita wariskan kepada anak-anak kita. Nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, nikmat iman. Saudara, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, betapa orang bahagia mempertahankan nilai iman, dan betapa orang celaka karena memperjualbelikan dan memainkan nilai-nilai iman. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran, rupanya tentara Islam kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara muslim yang jadi tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan ini ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang jadi tawanan perang. Raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara muslim nih kita apain? Atau kita bunuh saja biar urusannya selesai? Ah, soal membunuh sih terserah Tuan Raja saja. Cuma saya pikir-pikir,
Kenapa tentara muslim ini tidak kita bujuk rayu saja dulu? Kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya dia mau pindah ke dalam agama kita, meninggalkan agama Islamnya. Wah, caranya bagus juga nih. Cuma bagaimana, Tuan Raja? Adili tentara-tentara Islam ini di pengadilan terbuka. Disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh. Kalau mentalnya jatuh, dia mau menukar Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Baik, besok kita bikin pengadilan terbuka, disaksikan rakyat banyak. Besoknya digelar pengadilan, yang mimpin sidang gak tanggung-tanggung, langsung raja kafir. Mula-mula yang disidang nih 3 orang opsir setingkat komandan. Dipanggil opsir pertama. Opsir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang ini saya tawanan perang. Ah, soal tawanan kan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu, mengkhianati bangsa dan negara kamu, menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas. Bagaimana opsir pertama? Tuan Raja, jangan dikira saya ini berjuang mencari tanda jasa. Saya berjuang li'ila'i kalimatillah, hanya mencari ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik saya hidup miskin mempertahankan iman daripada hidup mewah menjual akidah. Saya tidak akan mau pindah agama. Baik, Algojo bunuh. Dipentang opsir pertama ini, dipancung, putus lehernya, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah putus lehernya nih, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Ini raja kafir bingung. Minggir, minggir, ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah